Bab 561, Orang Tua 3. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Suara menyeringai itu terdengar dari belakang Yunli. Awalnya suaranya renyah dan manis, tetapi terdengar di telinga Yunli, tetapi lebih menakutkan daripada suara iblis itu. Diam-diam mendekat di belakangnya, dia tidak menyadarinya. Jika pria ini menyerang, apakah dia akan mati? Yu Yunli tiba-tiba berbalik dan melihat sekeliling, dan melihat seorang wanita tak tertandingi mengenakan baju besi kulit hitam ketat dan tombak hitam di tangannya, dengan pesona unik kecantikan surgawi nasional tetapi dengan pesona unik yang dibentuk oleh roh Inggris. Yan Lingwu, Yu Yunli mengerang. Siapa generasi muda yang paling mengerikan? Kecuali si Aoyu, Wu Dongtian dan Zheng Batian, saya khawatir Yan Lingwu adalah orang keempat yang pantas. Kekuatannya tidak diragukan lagi. Itu benar, ini aku. Yan Lingwu menjatuhkan rambutnya. Kekuatanmu terlalu buruk. Aku tidak tertarik bermain denganmu. Aku akan mengambilnya saja. Abaikan. Diabaikan sepenuhnya. Yu Yunli sangat ingin mati, tetapi ini adalah fakta. Dia tidak memiliki banyak bakat dalam kultivasi. Sekarang dia hanyalah pelangi, tetapi bagaimana dengan Yan Lingwu? Ingin aku meraih tanganku dan bermimpi. Yu Yunli melangkah mundur dengan cepat, dan mengeluarkan batu seperti batu bulat dengan kilatan halo dari cincin ruang angkasa. Aku melihat mural ruang angkasa bergetar hebat dan mulai mengembang. Dia ingin memasukkan Yan Lingwu ke dalamnya. Yan Lingwu tersenyum sedikit dan menusuk dalam satu tembakan. Tembakannya sangat hambar, anginnya ringan dan awannya ringan, tampaknya tidak ada sedikit pun fluktuasi kekuatan, sehingga satu tembakan diarahkan pada Yu Yunli, yang dengan cepat mundur. Apa? Yu Yunli berteriak. Pergelangan tangan kanannya tertusuk, dan batu aneh itu jatuh ke tanah. Yu Yunli dengan cepat meraihnya dengan tangan kirinya. Yan Lingwu melepaskan tembakan lagi. Puff! Tangan kirinya tertusuk, dan tangan Yu Yunli terluka parah. Dan batu itu lepas dari kendali Yunli, dan setelah mantranya terputus, dia melihat bahwa penghalang ruang angkasa dengan cepat menjadi lebih tipis. Di mana semua orang tidak mengerti, itu seharusnya adalah benda yang mengendalikan penutup dinding ruang angkasa. Oh, dinding ruang angkasa menipis, dan si Aoyu bergegas keluar. Dia mengulurkan tangan dan meraih batu di tangannya, dan pada saat yang sama, meraih leher Yunli. Melihat ini, Yu Yunli menunjukkan keputusasaan. Kekuatannya rendah, dan satu-satunya yang bisa diandalkannya adalah penutup dinding ruang angkasa, yang sekarang telah retak. Memikirkan kemungkinan konsekuensi dari tertangkap, Yu Yun menggigit mulutnya terbuka, dan seberkas darah hitam mengalir dari mulutnya. Ingin mati, tidak semudah itu. Si Aoyu mencondongkan tubuh dengan jari kelingking kirinya. Terputus. Satu jari menunjuk alis Yunli, seberkas cahaya keemasan mengalir keluar, dan dengan cepat menembus tubuh Yunli. Tubuhnya yang gemetar seperti kepang menjadi stabil, dan bahkan kulit hitamnya dengan cepat kembali ke warna normal. Racunnya telah disingkirkan. Si Aoyu menjabat tangannya dan melemparkannya ke seorang guru. Lihatlah dia, jangan biarkan dia bunuh diri. Aku ingin mengeluarkan semua yang dia tahu dari mulutnya. Adapun Kiao Mingqi, sementara si Aoyu bergegas keluar, dia meraih pedang tajam dan bunuh diri. Pada titik ini, kekuatan agama teratai hitam yang tersisa di kota Mochizuki telah sepenuhnya tercabut. Semua orang selamat dari krisis ini dengan takjub. Saudari Yan, mengapa kamu ada di sini? Si Aoyu bertanya. Yan Lingwu menyingkirkan senjata pemadam kebakaran liar dan menjawab, aku mencari bantuanmu. Ini adalah ujian bagi keluarga Liu kita. Ujian, si Aoyu mengangkat alisnya. Ujian, bagi keluarga Liu. Ya, aku akan membantumu. Tentu saja, lelaki tua itu akan memandangmu dengan cara yang berbeda, jadi keluarga Liu kami akan lebih memihak padamu. Yan Ling menari. Semua orang mendengar kata-kata itu dan tidak dapat menahannya. Jika keluarga kuno terbesar ke-8 dari keluarga Liu memilih untuk mendukung kota suci, maka kekuatan mereka akan segera melampaui Wuhan dan menjadi yang terkuat. Apakah kamu tidak punya pikiran sendiri? Yaking berkata dengan penuh perhatian. Yan Lingwu berkedip dan berkata, pikiran apa yang bisa aku miliki? Begitu si Aoyu mendengarnya, dia tahu bahwa Yaking curiga bahwa dia telah berdansa dengan Yan Ling, dan tertawa diam-diam. Yan Lingwu adalah seorang seniman bela diri, jadi dia tidak punya pikiran apapun. Baiklah, mari kita kembali dan berbicara, kata si Aoyu. Semua orang tertawa dan kembali ke rumah utama kota. Begitu aku memasuki rumah,
aku melihat Raja Panah Zunsin juga datang. Aku sedang menunggu mereka kembali di ruang tamu. Semua orang secara alami mengerti bahwa mereka pasti telah merasakan fluktuasi kekuatan ruang angkasa. Xiao Yu memerintahkan orang-orang untuk menjaga baik-baik Yu Yunli, dan dia memasuki ruang tamu bersama beberapa orang. Apakah ada yang menggunakan kekuatan ruang keluarga Namong untuk tinggal di kota Moyue? Raja Panah Lingzun langsung ke pokok bahasan begitu dia membuka mulutnya. Xiao Yu hanya menceritakan prosesnya, dan akhirnya mengeluarkan batu aneh seperti batu bulat dan memberikannya kepada Raja Panah Lingzun Sin. Yu Yunli menggunakan kekuatan ruang yang dia gunakan. Setelah menerima batu itu, Raja Panah Lingzun mendongak. Semua orang menahan napas, menunggu jawabannya. Ekspresi ragu muncul di wajah Zung Sun, seorang Raja Panah, berkata, ini seharusnya batu ruang yang sangat langka. Batu ruang, tidak pernah mendengarnya. Xing Luyun bergumam. Raja Panah Lingzun tertawa dan berkata, cincin ruang angkasa Anda didasarkan pada batu ruang angkasa. Mereka dilemparkan oleh para kutukan sistem ruang angkasa di zaman kuno. Namun, batu ruang angkasa adalah salah satu kondisi terpenting untuk menciptakan cincin ruang angkasa. Itu saja, Xiao Yu berkata, senior, bukankah batu ruang angkasa ini seharusnya lebih dari itu? Tentu saja, batu ruang angkasa ini dapat dikatakan sebagai esensi dari batu ruang angkasa. Raja Panah Lingzun perlahan menjelaskan, batu ruang angkasa sangat langka. Itu digunakan secara luas di zaman kuno, melemparkan sejumlah besar cincin ruang angkasa, dan beberapa senjata kutukan Departemen Ruang Angkasa menjadi semakin langka, dan pembentukan batu ruang angkasa ini membutuhkan waktu setidaknya 100.000 tahun sebelum dapat diselesaikan. Jika ada cincin ruang angkasa berdasarkan itu, ruang di cincin ruang angkasa setidaknya itu juga dapat memiliki ribuan meter persegi. Petik 2. Beberapa ribu. Saya hanya punya beberapa kotak. Beberapa orang berteriak. Raja Panah Lingzun tertawa dan berkata, ini bukan nilai terbesarnya. Pada batu angkasa ini, susunan mantra sihir angkasa yang sangat misterius telah diukir oleh kutukan angkasa. Dapat dikatakan bahwa itu sangat kuat. Yunli hanya mengerahkan 1% dari kekuatannya. Jika itu dapat dikerahkan sepenuhnya, belum lagi kamu, bahkan para master teratas dari kelas Raja Surgawi tidak dapat bersaing, dan mereka dapat menjebak 10 raja. Jika aku mengendalikannya, dengan kekuatanku saat ini, membunuh Wu Lifang hanya di antara tangan, dan dia dapat menutupi seluruh kota Mochizuki dari serangan orang luar. Xiao Yu menatap batu angkasa yang tidak seukuran kepalan tangan. Butuh waktu lama bagi 3 kata itu untuk muncul, abnormal. Bagaimana mungkin batu angkasa yang begitu berharga itu muncul di tangan orang rendahan seperti Yunli? Bahkan jika dia adalah cucu Yu Yaji, dia tidak dapat membenarkannya. Setelah diinterogasi, Xiao Yu tahu bahwa kasih sayangnya kepada Yunli adalah batu angkasa yang tidak disengaja yang baru saja diperolehnya secara tidak sengaja baru-baru ini, dan yang paling dia kuasai adalah mempelajari mantra. Dia berencana untuk pergi. Tanpa diduga, Xiao Yu mengetahui tempat persembunyian mereka dari mulut Jiang Yuhua, dan mulai melakukannya terlebih dahulu. Dengan batu angkasa itu, kota Mochizuki hampir menjadi benteng alami yang kuat. Yan Lingu juga menyatakan tujuannya. Ujian yang diberikan oleh keluarga Liu juga akan menjadi inspeksi terakhir sebelum Pulau Malaikat Suci. Tujuannya ternyata adalah gunung berapi malam tempat Raja Panah Lingzun meminta Xiao Yu untuk pergi. Gunung berapi malam adalah tempat di mana baju api malam dibuat, jadi pergi ke gunung berapi malam adalah untuk meningkatkan keseluruhan baju api malam Yan Lingu. Tampaknya sulit, sebenarnya tugas ini tidak sulit. Bagaimanapun, gunung berapi malam itu sendiri tidak terlalu menarik, dan orang-orang dapat melihatnya. Sikap sejati keluarga Liu dan kinerja Xiao Yu di kota Kaisar Sila hampir mengubah mereka menjadi Xiao Yu. Dalam misi ini, hanya Xiao Yu dan Yan Ling yang menari maju. Adapun yang lainnya, mereka tinggal di kota Wachmun. Yaking awalnya ingin pergi, tetapi permintaan keluarga Liu Nai adalah Xiao Yu sendirian, dan dia tidak punya pilihan selain tinggal. Setelah 3 hari terjerat dengan Xiao Yu, dia dibebaskan. Setelah meninggalkan kota Yuiwe, mereka tidak langsung pergi ke gunung berapi malam, tetapi malah beralih ke kota Natania dari Kekaisaran Turo atas permintaan Yan Lingu. Tujuannya adalah untuk memiliki keluarga kecil di kota Natania. Cincin api malam adalah salah satu seri setelan api malam. Kota Natanias adalah kota di sebelah timur Kekaisaran Turo. Itu milik Kekaisaran Turo.
Itu adalah salah satu dari 6 kota terbesar di sebelah kekaisaran, dan itu juga merupakan kota yang paling dekat dengan kekaisaran Turo. Setelah 2 hari penerbangan, Xiao Yu dan Yan Lingu tiba di kota Natania. Mereka pertama-tama pergi ke restoran untuk makan malam. Sebelum mereka datang, mereka telah mengumpulkan informasi tentang kota Natania dan mengetahui bahwa ada 3 keluarga yang sedikit lebih rendah daripada keluarga Murong dan keluarga Lu dari Kekaisaran Turo. Ketiga keluarga tersebut adalah keluarga Ding, keluarga Mark, dan keluarga Enlang. Ketiga keluarga ini dapat dikatakan sebagai pesaing, membentuk situasi berkaki 3 kota Natania. 1 bulan yang lalu, keluarga Mark dan keluarga Ding misterius. Bersama-sama, mereka menyerang keluarga Enlang, membuat kota Natania tidak lagi tenang. Di antara mereka, cincin api malam ada di tangan keluarga Ding. Kakak Yan, apa yang akan kamu lakukan? Xiao Yu bertanya sambil makan. Mereka duduk di dekat jendela dan dapat menikmati pemandangan kota Natania, yang tidak buruk. Yan Lingu berkata dengan acuh tak acuh, dengarkan kamu, aku hanya bertanggung jawab atas pertarungan. Begitu Xiao Yu mendengarnya, dia senang. Yan Lingu masih sama, dan dia tidak berubah sama sekali. Kecuali jika tidak ada cara untuk memaksanya memikirkan sesuatu, jika tidak, dia pasti tidak akan membuang waktu untuk memikirkan ini, dia hanya akan berlatih secara membabi buta. Baiklah, mari kita lihat dulu mengapa ketiga keluarga ini tiba-tiba bertengkar. Xiao Yu berkata di sini, dan sekali lagi dia tidak puas dengan jaringan informasi kota suci. Masalah sepele seperti itu belum terpecahkan, dan dia perlu memeriksanya secara langsung. Itu benar-benar tidak memenuhi syarat. Untungnya, Yun Mengyao telah mulai mengintegrasikan banyak jaringan intelijen. Mungkin akan lebih baik dalam beberapa saat. Mengenai mengapa penyelidikan 3 keluarga itu mengamuk, Xiao Yu juga mempertimbangkan. Ketiga keluarga itu tidak besar, tetapi mereka tidak kecil. Mereka semua memiliki sejarah sekitar 100 tahun. Ada juga tuan dalam keluarga. Jika mereka tidak diperlakukan dengan hati-hati, sangat mungkin untuk terbalik di selokan. Terlebih lagi, meskipun ketiga keluarga mereka bersaing, mereka selalu menahan diri. Sekarang, memang, terlepas dari konsekuensinya, Xiao Yu harus lebih berhati-hati ketika badai benua ini melanda. Tidak seorang pun dapat mengatakan, apa yang tersembunyi di dalam, hanya saja tampaknya belum lama ini, untuk membunuh sisa-sisa teratai hitam di kota bulan, siapa yang mengira bahwa mereka memiliki batu ruang angkasa yang misterius dan tak ada habisnya di tangan mereka. Jadi Xiao Yu sekarang lebih berhati-hati. Kamu ingin menyelidiki 3 keluarga kecil. Yan Lingu memandang Xiao Yu dan tersenyum sedikit. Ya, ayah benar, meskipun kamu merasa seperti petualang, itu didasarkan pada kehati-hatian. Xiao Yu berkata, apalagi yang dikatakan tetua. Tidak apa-apa, jika kamu mengabaikan ketiga keluarga kecil ini, izinkan aku memperingatkanmu bahwa kamu mungkin dalam bahaya. Jika kamu memperhatikan, mungkin kamu akan memiliki kejutan yang tidak terduga. Yan Lingu menyeringai, tapi aku tidak tahu apa bahayanya atau kejutannya, dan lelaki tua itu tidak memberitahuku. Ternyata begitu, sikap keluarga Liu pada dasarnya tampak jelas. Xiao Yu diam-diam senang, dan pada saat yang sama, ia menjadi tertarik pada 3 keluarga di Natania. Tampaknya keluarga Liu mengujinya. Itu tidak semudah mendapatkan cincin api liar. Itu juga memiliki arti lain, baik dan buruk. Aku khawatir itu hanya ada di dalam pikirannya. Anggap saja serius. Xiao Yu lebih berhati-hati. Dia sedikit malu. Bagaimanapun, dia telah berhubungan dengan keluarga besar dan ras besar. Dalam menghadapi keluarga yang lebih kecil, dia kurang berminat, tapi sekarang dia penuh semangat. Setelah makan, mereka meninggalkan restoran. Keduanya berencana untuk mencari penginapan untuk ditinggali, membiasakan diri dengan lingkungan terlebih dahulu, dan berhubungan langsung, beberapa hal dari 3 keluarga besar di Natania. Saya tidak pernah menyangka bahwa mereka baru saja meninggalkan restoran, tetapi ditutupi dengan ekor kecil. Mereka adalah orang-orang yang paling berkuasa, dan Xiao Yu menumbuhkan rasa pengertian. Dia selalu mengikuti orang lain, dan kemanapun orang lain mengikutinya. Xiao Yu menyodok, dia diam-diam lucu, tetapi juga sedikit terkejut. Kota Natania ini benar-benar tidak sederhana. Mereka telah dilacak setelah mereka tiba, entah mereka berantakan atau dikenali. Saling memandang dengan Yan Lingu, mereka semua tampak seperti belum pernah melihat sebelumnya. Keduanya berjalan di sepanjang jalan yang ramai.
Di sekitar, sosok mereka menghilang ke pandangan pelacak. Pelacak mencari untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan mereka lagi, dan pergi dengan ragu. Ketika dia berbalik dan pergi, Xiao Yu dan Yan Lingu muncul di belakang orang ini lagi. Ikuti dia, Xiao Yu tertawa. Diikuti tanpa alasan, mereka tentu ingin mencari tahu. Saya melihat pelacak itu dengan cepat meninggalkan jalan yang ramai ini, dan segera mencapai halaman belakang sebuah perkebunan besar. Pelacak itu membuat suara aneh di luar halaman belakang rumah bangsawan itu. Segera seseorang membuka pintu halaman belakang dan keluar dari sana. Yan Lingu berkata dengan bodoh, bagaimana keadaannya? Orang-orang yang keluar dari halaman belakang berusia 30-an dan bertubuh kurus, tetapi kepala mereka sangat besar. Akan sulit untuk melupakan mereka jika mereka melihatnya. Siapa dia? Xiao Yu bertanya. Yan Lingu menjawab, namanya He Tianjue dan dia adalah keluarga He. Selamat, cahaya aneh melintas di mata Xiao Yu. Bagi keluarga He, dia hanya memiliki sedikit kontak atau bahkan sedikit kesan, tetapi keluarga He adalah perusahaan kuno dengan sejarah sekitar 5.000 tahun yang sebanding dengan keluarga Zhu dan Luo. Keluarga, mereka selalu bertindak rendah hati, tetapi memiliki pendirian yang tegas. Artinya, keluarga He adalah pendukung Zheng Batian. Di sekitar Zheng Batian, ada sejumlah besar keluarga kuno dan pendukung ras alien. Di antara mereka, keluarga He, keluarga Bi, dan keluarga Zhao adalah yang paling terkenal, karena kekuatan ketiga keluarga ini luar biasa di antara keluarga-keluarga kuno. Keluarga Zheng memiliki lebih banyak pendukung daripada keluarga Wu, tetapi mereka jauh dari profil tinggi keluarga Wu. Bersikap rendah hati bukan berarti mereka memiliki kekuatan yang rendah. Keluarga He ada di sini, maksudnya ada hubungannya dengan keluarga Zheng. Xiao Yu melingkarkan kedua tangannya di dada dan menyipitkan mata ke arah He Tianjue. Apa yang berharga di kota Hetana yang harus diperhatikan oleh keluarga He? Dia menoleh untuk melihat Yan Lingu. Kakak Yan, apa posisi He Tianjue di keluarga He? Dalam keluarga besar kuno, status sangatlah penting. Seringkali status seseorang menentukan pentingnya apa yang dia lakukan. He Tianjue yang lebih tua tidak terlalu tua, baru berusia 25 tahun. Dia termasuk generasi yang luar biasa dari keluarga He dan seharusnya menjadi salah satu inti dari keluarga He di masa depan. Kata Yan Lingu. Xiao Yu tertawa, jadi, benar-benar ada masalah. Dia berbicara, mengerahkan telinganya hingga batasnya, dan semua suara dalam radius 100 meter terdengar. Suara dari dua He Tianjue yang paling khawatir juga menyebar. He Tianjue sangat berhati-hati, yakin tidak ada yang memperhatikan, jadi dia membiarkan orang yang mengikuti Xiao Yu masuk ke halaman dan bertanya, mengapa kamu di sini? Bukankah aku membiarkanmu tinggal di rumah Enlang? Tidak masalah, jangan datang dan menghubungiku, jangan sampai kamu ditemukan. Tidak, kali ini aku ingin melihat Xiao Yu dan Yan Ling menari. Pengikut itu berkata, siapa? He Tianjue berkata dengan heran. Siapa yang kamu katakan kamu lihat? Pelacak itu berkata, aku melihat Xiao Yu dan Yan Ling menari. Mereka semua datang ke kota Natania. He Tianjue dengan ragu bertanya, apakah kamu yakin mereka berdua? Sekarang keluarga Liu belum menyatakan pendirian mereka. Bagaimana mereka bisa berkumpul dan masih datang ke sini? Apakah mereka sudah tahu? Sama sekali tidak salah. Pelacak itu menepuk dadanya, meyakinkan, Zheng Shao memberikan potret mereka berdua kepada kita, dan bagaimana mungkin aku mengakui bahwa itu benar-benar mereka. Sialan, mengapa mereka ada di sini? Wajah He Tianjue menjadi sedikit jelek. Pelacak itu berkata, siapa yang tahu, awalnya aku melacak mereka, dan ingin melihat apakah mereka lewat atau datang ke sini secara khusus, siapa yang tahu mereka tersesat. Wajah He Tianjue berubah, dan dia meraih kerah pelacak itu. Apa yang kau katakan, kau kehilangannya. Siapa yang menyuruhmu untuk asteris mengikuti, apakah kau mencoba mati? Aku, pelacak itu tercengang oleh perubahan He Tianjue yang tiba-tiba. He Tianjue mengumpat dengan suara rendah, bodoh, kau pasti sudah ketahuan. Xiao Yu memiliki seni tanah dan paling jago melacak. Bahkan Raja Perang mungkin tidak bisa menemukannya. Ia juga memiliki pemahaman yang mendalam dan bisa menguping semua pembicaraan. Ups, kau pasti ketahuan bahwa ia kemungkinan besar mengikuti, dan berjalan, mengikutiku. Katanya, meraih pelacak, bergegas ke halaman, dan pada saat yang sama membuat suara aneh yang rendah.
Xiao Yu, yang sedang menguping, menghela napas, bahwa ia telah mengetahui semuanya. Aku khawatir efeknya akan sangat melemah di masa depan. Dengan suara aneh Tianjue, Xiao Yu merasakan napas besar keluar dari halaman ini. Ia bergerak dalam hatinya, Raja Surgawi. Ayo pergi. Xiao Yu tidak bermaksud untuk muncul sekarang. Ia dan Yan Lingwu memilih untuk pergi untuk pertama kalinya. Setelah dengan hati-hati memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka, keduanya menemukan asrama untuk ditinggali. Hanya saja suasana hatinya telah berubah. Awalnya, mereka bersikap santai terhadap operasi ini, tetapi dengan munculnya keluarga He, situasinya berubah drastis. Natania jauh dari sederhana. Dalam situasi saat ini di daratan, sama sekali tidak ada anggota inti dari keluarga manapun yang tidak akan melakukan apapun, dan pasti akan melakukan sesuatu dengan sengaja. Oleh karena itu, Xiao Yu menyimpulkan bahwa pasti ada alasan bagi He Tianjue untuk muncul di sini. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Yan Lingwu bertanya. Xiao Yu berkata, saya berencana untuk berjalan ke rumah bangsawan itu malam ini. Baiklah, kalau begitu saya akan berlatih. Yan Lingwu tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi berlatih di tengah jalan. Adapun sisanya, saya membiarkan Xiao Yu melakukannya, yang merupakan kepercayaan mutlak. Xiao Yu mengangkat bahu dan berdansa dengan Yan Ling. Terkadang terasa seperti bersama sepotong kayu. Selain berlatih, itu adalah perkelahian. Membosankan, tetapi jika Anda melihat ke belakang dengan saksama, Xiao Yu tidak dapat menahan tawa, seolah-olah dia adalah orang seperti itu. Di mata orang lain, dia seperti balok kayu, satu-satunya perbedaannya adalah dia telah keluar dari kultivasi dan pertempuran dan dapat membunuh apa saja. Xiao Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menyingkirkan pikiran-pikiran di kepalanya. Dia datang ke jendela, menghirup udara segar di luar, memikirkan beberapa masalah. Meskipun di luar berisik, di sini sangat sunyi. Xiao Yu suka memikirkan beberapa masalah di lingkungan seperti itu. Setelah memilah-milah pikirannya, Xiao Yu mulai mengintegrasikan dan mempertimbangkan semua proses dan alasan kunjungan ke kota Natania ini. Tampar, tampar. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Xiao Yu mengerutkan kening. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Seharusnya itu bukan pelayan. Dia bangkit dan datang ke pintu, dan suara yang dikenalnya datang dari luar. Kakak, tolong buka pintunya. Aneh, bagaimana dia? Xiao Yu membuka pintu. Berdiri di luar adalah Ling Daoyuan, master keluarga Ling yang telah bermain melawan Xiao Yu di final kejuaraan pemuda Kekaisaran Turo. Kakak Ling, kata Xiao Yu, bukankah kakak Xie mengundangku masuk? Ling Daoyuan tertawa. Xiao Yu berbalik dan memberi isyarat tolong, kakak Ling, silakan masuk. Tunggu keduanya duduk kembali. Suasana di ruangan itu sedikit berubah. Sejak 2 tahun lalu, reputasi Xie Xiong menjadi semakin terkenal. Kaisar Tianluo telah mengalahkan Wu Dongtian dan Zheng Batian, para tiran telah dikalahkan di kota perang besi, pencerahan Sui Luoshan telah menyebabkan dunia panik, Raja Sila semua menatap menara, membunuh Pit dalam pertempuran pertama, meledakkan benua, dan memenangkan harta kaisar dalam pertempuran kedua. Itu benar-benar bergengsi, itu tidak lagi sebanding denganku. Tentang langkah Xiao Yu dalam 2 tahun terakhir. Xiao Yu tersenyum pahit, bukankah saudara Ling datang untuk memujiku? Ling Daoyuan berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. Awalnya aku pikir aku meremehkan kakak Xie, tapi sekarang, aku harus mengagumi kakak Xie, aku selalu merasa sedikit emosional. Ayolah, menurut pengamatanku, Xiu Wei Xiongling juga telah mencapai level pelangi, dan dia bisa segera menerobos, tidak lebih buruk dariku. Kata Xiao Yu, mata Xie seperti obor. Ling Daoyuan tertawa, namun, aku tidak sebebas Xie. Tujuanku di sini adalah untuk meminta bantuan Xie. Tolong, mendengar 2 kata ini, Xiao Yu hampir tertawa. Keluarga Ling yang terhormat, identitas macam apa, ditambah keluarga Ling selalu bersikap netral, mirip dengan keluarga Liu, dan mereka lebih dekat dengan keluarga Hu, siapa yang berani memperlakukannya? Saudara Ling, apakah Anda bercanda? Anda meminta bantuan. Ini adalah kota Natania di Kekaisaran Turo. Jaraknya kurang dari sehari dari Turo. Kekuatan keluarga Murong juga telah meluas ke sini. Anda akan meminta saya meminta bantuan. Xiao Yu sama sekali tidak mempercayainya. Ling Daoyuan tersenyum pahit, saudara Xie pikir saya bercanda.
Melihat ekspresi pahit Ling Daoyuan, Xiao Yu berkata, masalah apa yang telah Anda hadapi? Masalah? Itu masih masalah besar, dan itu masalah besar yang memiliki banyak hubungan dengan saudara Xie. Ling Daoyuan menarik napas dan tampak tak berdaya. Terkait dengan saya, Xiao Yu tersandung. Ling Daoyuan mengangguk, ya, saudara Xie tidak terlalu dangkal. Dia memilah-milah pikirannya dan melanjutkan, apakah saudara Xie tahu sikap keluarga Ling kita terhadap tiga kekuatan utama di daratan? Xiao Yu berkata, netral. Ya, netral, tetapi berapa lama kenetralan ini bisa bertahan? Ling Daoyuan bertanya, saya pikir akhir perjalanan ke Pulau Malaikat Suci adalah yang terbaru. Xiao Yu mengerang dan berkata, Pulau Suci Malaikat akan menjadi ambang batas terakhir. Dilihat dari sikap keluarga Liu sekarang, kita tahu bahwa kita telah dianiaya oleh ketiga pihak kita. Kalian harus membuat pilihan. Keluarga Ling dan keluarga Hu terlalu dekat, dan masing-masing dari mereka memiliki hubungan mertua. Jadi pada akhirnya, itu tergantung pada arahan keluarga Hu. Meskipun keluarga Hu adalah keluarga kuno yang paling kuat, itu tidak dapat menyingkirkannya. Kalian harus membuat pilihan. Petik 2. Tepatnya, keluarga Ling kita memiliki kekuatan yang hampir sama dengan keluarga Zhu dan keluarga Luo. Mereka dapat bertahan sampai sekarang karena keluarga Hu, tetapi sekarang urusan internal keluarga Hu terlalu kusut dan mereka tidak punya waktu untuk mengendalikan kita, jadi keluarga Ling kita juga harus bersiap terlebih dahulu. Kata Ling Daoyuan, ketika saya ingat bahwa di kota suci, tetua Hu, Hu Yufeng, yaitu pamannya tiba di kota suci, memberitahu situasi keluarga Hu. Kontradiksi internal begitu besar sehingga dia benar-benar tidak bisa mengurus yang lain. Pergi dan tunjuk keluarga Ling, siapa yang ingin mereka dukung. Xiao Yu berkata, teruslah bicara. Keluarga Ling harus membuat persiapan, tentu saja perlu membuat pilihan, tetapi dendam antara kita dan keluarga Wu, mungkin Xie Xiong juga pernah mendengarnya. Ling Daoyuan bertanya. Xiao Yu mengangguk. Inilah saatnya keluarga-keluarga besar dan orang asing mulai memilih siapa yang akan didukung, dan hal pertama yang dilakukan adalah menyingkirkan mereka yang punya masalah satu sama lain. Konflik antara keluarga Ling dan keluarga Wu telah ada selama ribuan tahun. Secara khusus, Xiao Yu tidak begitu jelas, hanya mengetahui bahwa ada konflik yang sangat sengit antara kedua belah pihak. Karena alasan ini, keluarga Ling hampir dihancurkan oleh keluarga Wu. Kemudian, mereka harus melekat pada sayap keluarga Hu sebelum mereka diselamatkan. Itu bisa menjadi musuh, dendam yang berlangsung selama ribuan tahun, dan sulit untuk menyelesaikannya. Jadi kita hanya bisa membangun tiga pilihan untuk saudara Xie, Zheng Batian, dan keluarga Hu saja. Ling Daoyuan menatap aneh ke Xiao Yu. Kecuali keluarga Hu dapat bersatu, ini hampir menjadi lelucon, jadi keluarga Hu tidak mungkin membentuk kekuatan keempat. Sisanya adalah saudara Xie dan Zheng Batian. Ini juga menyebabkan perbedaan di antara keluarga Ling kita. Penampilan saudara Xie di ibu kota. Kerajaan Sila dapat dikatakan sempurna, dan itu membuat sebagian besar keluarga Ling kita percaya bahwa Anda adalah pemenang terakhir, tetapi masih ada beberapa orang yang merupakan pendukung setia Zheng Batian. Saya pikir Zheng Batian adalah pemenang terakhir. Ketidaksepakatan itu adalah ayah saya dan keluarga Ling kita yang dipimpin oleh para tetua. Jadi mereka membuat keputusan yang menurut saya konyol. Xiao Yu berkata, apa keputusannya? Ling Daoyuan sangat tertekan, ternyata saya dan Ling Guansheng berduel, dan isi duel itu adalah bahwa Ling Guansheng dan saya akan melihat siapa yang akan meraih dukungan dari tiga keluarga kecil di kota Natania terlebih dahulu. Jika kita tidak dapat mengendalikan ketiga keluarga kecil itu, maka duel, dan pemenang yang akhirnya menghancurkan lawan, akan menentukan arah keluarga Ling kita. Saudara Ling, apakah saya benar? Xiao Yu berkata. Ling Daoyuan tersenyum getir, ketika aku mendengarnya, kupikir aku salah dengar, tetapi kenyataannya adalah, dan dikatakan bahwa keputusan ini diganggu oleh keluarga Hu dan memiliki bayang-bayang keluarga Hu. Dia tertekan, yang lebih membuatku tidak nyaman adalah aku datang ke sini untuk mengetahui bahwa dari ketiga keluarga Ding hanyalah ikatan keluarga Zhao dari keluarga Assassin, dan keluarga Mark telah lama terkait erat dengan tetua-tua keluarga kami, Ling Guansheng. Koneksi, yaitu, sejak awal, aku berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mengetuk meja dengan lembut, Xiao Yu berkata pada dirinya sendiri, aneh, bagaimana perasaanku bahwa situasimu sangat mirip dengan situasiku di Kaisar Sila. Kakak Xie,
Jangan membanggakanku. Situasi kakak Xie secara alami lebih merepotkan daripada aku. Ling Daoyuan melambaikan tangannya. Kebetulan kakak Xie datang kali ini. Kebetulan, hei, sepertinya itu bukan kebetulan. Seseorang memanipulasinya secara diam-diam dari awal hingga akhir. Xiaoyu memikirkan pertemuannya di ibu kota Kaisar Silla, mengingat bahwa itu karena keluarga Nona Liu, Yan Lingwu, saudara Ling tahu siapa yang memberikan apa yang disebut metode intervensi Hu. Ling Daoyuan mengerang, ini, aku belum tahu, sepertinya ada sedikit hubungan dengan Hu Yufeng, tetua keluarga Hu. Xiaoyu berkata, begitu. Apa yang dipahami saudara Xie? Ling Daoyuan bertanya, sebagai bonekanya sendiri, Hu Yufeng mungkin melakukan ini untuk membuat keluarga Ling menghidupi dirinya sendiri, atau untuk tujuan lain. Kekuatan keluarga Ling ditentukan dengan cara ini, dan itu juga diakui oleh keluarga Ling. Aku khawatir itu menyiratkan rahasia lain yang tidak diketahui, dan Xiaoyu tidak ingin bertanya, bagaimanapun, mampu menyeret keluarga Ling ke kota suci pasti hanya baik untuknya dan tidak buruk. Tidak apa-apa, bagaimana saudara Ling membutuhkanku untuk membantumu? Xiaoyu tidak mengatakan hubungan antara Hu Yufeng dan dia. Selama aku bisa melakukannya, aku akan membantumu. Ling Daoyuan berkata dengan gembira, terima kasih banyak. Xiaoyu tertawa, apa masalahnya? Jika saudara Ling akhirnya menang, keluarga Ling akan menjadi bagian dari kota suci, dan kita semua akan menjadi milik kita sendiri. Petik 2. Kalau begitu, silakan undang saudara Xie dan gadis Yan untuk tinggal di keluarga Enlang. Dengan bergabungnya kamu, aku pikir tidak akan sulit untuk menang kali ini. Ling Daoyuan tertawa. Xiaoyu berkata, saudara Ling seharusnya tidak terlalu optimis. Belum lama ini, aku juga melihat He Tianjue dari keluarga He. Wajah Ling Daoyuan sedikit berubah, dan dia berkata, dia juga ada di sini. Datang ke sini juga, tidak ada orang lain di sini. Xiaoyu berkata dengan bodoh, hei. Ling Daoyuan menghela napas, kalau saja Ling Guansheng, keluarga Ding, dan keluarga Mark, aku tidak akan takut. Tidak ada peluang lini. Pertama, tetapi aku sudah bertemu dua orang lainnya sebelumnya. Yang satu adalah Zhao Xuanting, guru berbakat dari keluarga Zhao, dan yang lainnya adalah keluarga Bi. Bi Yuzhen, Tianjiao yang tak tertandingi, membuatku sakit kepala karena mereka berdua, dan sekarang aku memiliki He Tianjue yang lain. Aku benar-benar bertanya-tanya, sepertinya aku tidak begitu layak bagi mereka untuk Ling Daoyuan. Kalau saja Ling Xuanzang ada di sini, dia ada di kediaman keluarga. Ling Xuanyuan tidak ada di sini. Xiaoyu awalnya mengira bahwa Ling Xuanyuan ada di sini. Ling Daoyuan dan dia adalah dua orang. Mereka seharusnya memiliki keuntungan dalam menghadapi Ling Guansheng, dan Ling Guansheng didukung oleh keluarga Ding dan keluarga Mark. Nah, Ling Xuanzang tidak ada di sana. Ling Daoyuan mengangguk, diam-diam. Situasi ini agak menarik. Xiaoyu memikirkannya. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah menentukan masa depan keluarga Ling dengan cara ini. Jelas, mereka mendukung keunggulan mutlak keluarga Zheng, jadi mereka tidak dapat menentangnya. Itu tampak seperti lelucon, dan itu adalah kemenangan, dan tentu saja setuju, tetapi bagian belakang catatan itu adalah Hu Yufeng, dan dia menarik Xiaoyu dan Yan Lingwu melalui keluarga Liu. Dalam hal ini, mereka sebagai gantinya peluangnya adalah yang terbesar. Dalam hal ini, maka Hu Yufeng memainkan trik, yaitu memasang jebakan dan membiarkan keluarga Ling yang mendukung keluarga Zheng masuk. Kemungkinan ini secara alami adalah yang paling diharapkan oleh Xiaoyu. Kemungkinan lain adalah bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di kota Natania ini, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Tetapi tidak peduli apa, jelas dia dan Yan Lingwu datang ke sini, semuanya diatur oleh Hu Yufeng di belakang, tujuannya adalah untuk membiarkannya menarik keluarga Ling lewat. Sekarang penampilannya diakui oleh keluarga Liu, dan Yan Lingwu, pendukung kuat, memengaruhi anggota senior keluarga Liu. Selain itu, Hu Yufeng, tetua keluarga Hu, diam-diam membantu, keluarga Liu kemungkinan besar akan berada di pihaknya. Ketika dia tiba di keluarga Ling, Xiaoyu percaya bahwa kekuatannya pasti akan menyingkirkan Wu Han atau Zheng Xiao dari permainan. Saudara Ling tidak perlu merasa tertekan. Karena saudari Yan dan aku ada di sini, kupikir sudah waktunya bagi mereka untuk tidak beruntung. Xiaoyu berkata dengan percaya diri. Ling Daoyuan mengangguk, aku harap begitu. Aku selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu.
Karena keluarga Zheng mengirimkan yang terbaik dari generasi muda yang bergantung pada mereka, aku khawatir masih ada beberapa yang tersembunyi di baliknya. Aku juga punya ide ini. Aku akan pergi ke keluarga Mark malam ini dan berjalan-jalan di sekitar keluarga Ding untuk melihat rahasia apa yang mereka miliki. Xiaoyu tertawa, berpikir tentang teknik tanah liat Xiaoyu yang paling terkenal dan dua teknik misterius Sinertong. Ling Daoyuan juga tertawa. Selama Xiaoyu menguping, seharusnya tidak sulit untuk mengetahui beberapa rahasia. Pada titik ini, suasana hati Ling Daoyuan yang tertekan pun terlepas. Keduanya juga telah melakukan beberapa kontak. Meskipun mereka tidak berteman, mereka memiliki beberapa perasaan yang baik, terutama ketika Ling Daoyuan awalnya percaya bahwa Xiaoyu hanya bisa menjadi foil, dan dia juga menghormatinya, dan tidak merendahkan seperti yang lain. Ini membuat Xiaoyu merasa cukup baik tentangnya. Sekarang keluarga Ling di pihak Ling Daoyuan ingin mendukungnya, tentu saja tidak perlu terlalu khawatir tentang komunikasi, dan tidak ada banyak upaya. Setelah beberapa pertukaran, Xiaoyu mengetahui situasi keluarga Ling saat ini. Setelah kemunculan Lord of the Tricolor, keluarga Ling dibagi menjadi 3 faksi. Satu faksi akan tetap dekat dengan faksi Hu dan berharap untuk maju dan mundur dengan faksi Hu. Satu faksi mendukung Zheng Batian. Itu karena kelompok itu agak terkait erat dengan keluarga Zheng, kelompok lainnya adalah tetua Ling Daoyuan dan Ling Xuanyuan. Mereka bias terhadap Xiaoyu, dan ada sedikit hubungan dengan keluarga Wang. Ling Daoyuan mengatakan bahwa neneknya tampaknya adalah keluarga Wang, dan neneknya masih hidup dan diperbaiki ke tingkat yang sangat tinggi, wajar untuk maju dengan keluarga Wang, dan keluarga Wang adalah pendukung kuat Xiaoyu. Jadi dia memilih untuk mendukung Xiaoyu. Ketika kontradiksi internal keluarga Hu menjadi semakin serius, faksi netral keluarga Hu akhirnya terguncang dan benar-benar hancur oleh faksi lain. Akibatnya, faksi netral keluarga Ling kehilangan fondasinya. Pada saat inilah Xiaoyu kuat di Kaisar Sila dalam hal kinerja, menara pengamat bintang dalam Perang Dunia Pertama menyebar ke setiap sudut daratan, jadi kelompok netral ini memilih untuk mendukung Xiaoyu, sehingga 2/3 dari keluarga Ling memilih untuk mendukung Xiaoyu. Keunggulan dalam hal jumlah tidak memungkinkan Ling Guansheng untuk berkompromi, tetapi ada kecenderungan untuk berpisah, jadi sekarang ada yang disebut perselisihan kota Natania. Pertarungan yang aneh. Gelar ini adalah apa yang dipikirkan semua orang di keluarga Ling. Bagaimanapun, keluarga Ling adalah keluarga kuno. Bagaimana mungkin dua junior memutuskan pilihan masa depan keluarga Ling, dan mereka bukanlah penguasa Dewa Tiga Warna Xiaoyu. Ditakdirkan untuk menjadi pemimpin keluarga, Anda juga memiliki kemampuan untuk mengubah situasi dengan satu orang. Xie, saya hanya bisa mengatakan, aneh. Ling Daoyuan akhirnya membuat pernyataan penutup. Xiaoyu tertawa diam-diam. Jika dia mengetahuinya, dia pasti merasa aneh. Sekarang tampaknya Hu Yufeng yang memiliki hantu di belakangnya. Tujuannya tentu saja untuk membantu dirinya sendiri. Xiaoyu bertanya-tanya, apakah keputusan seperti itu benar-benar dapat membuat mereka yang mendukung keluarga Zheng memilih untuk menyerah? Jelas tidak mungkin. 2/3 dari keluarga Ling mendukung diri mereka sendiri. Mereka masih tidak menyerah. Pertarungan junior dapat memutuskan orang dalam. Bahkan jika itu aneh atau cerah, kita hanya perlu menempuh jalan kita sendiri. Para dewa dan iblis menghalangi jalan, dan menghancurkan para dewa dan iblis. Xiaoyu secara alami melepaskan semangat yang mendominasi. Ling Daoyuan merasakan tekanan dan diam-diam mendesah bahwa ini mungkin celahnya. Dia dulu lebih rendah dari Xiaoyu, tetapi tidak seperti sekarang. Kemajuannya dapat dikatakan sangat menakjubkan. Kesenjangan antara Xiaoyu dan Xiaoyu semakin lebar. Tarik tren. Apakah saudara Xie pertama-tama akan tinggal di keluarga Enlang? Ling Daoyuan akhirnya mengusulkan, kita punya sesuatu untuk didiskusikan. Xiaoyu mengerang, pada malam hari, ketika aku keluar dari keluarga Mark, aku akan pergi ke keluarga Enlang. Kalau begitu, aku harap kakak Ling mengunjungi keluarga Mark malam ini, semuanya berjalan dengan baik. Ling Daoyuan tertawa, halo, Nona Yan, katanya, lalu bangkit dan pergi. Xiaoyu kemudian ingin mengirim. Krek, Ling Daoyuan mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Pada saat ini, hawa dingin tiba-tiba datang. Xiaoyu diam-diam berteriak, ada pembunuh. Biarkan aku melakukannya. Suara Yan Lingu terdengar dari belakang mereka, tetapi sosok hitam terlihat lewat seperti kilat hitam, dan tombak muncul di sebelah kiri mereka. Kapan?
Ketika pedang hitam itu hendak mencapai Ling Daoyuan, dia terkena ujung tombak itu. Gelombang kekuatan yang agung tiba-tiba terbentuk. Yan Lingu sedikit menggoyangkan lengannya dan tombak itu bergetar. Terpecah menjadi beberapa bagian. Pembunuh itu juga terhempas oleh semburan darah. Setelah menunggu ketiganya memiliki kesempatan untuk mengatur napas, jendela di kedua sisi, pembunuhan, keluarga Zhao. Hampir pada saat yang sama, sebuah nama keluarga muncul di benak Xiao Yu, Yan Lingu dan Ling Daoyuan. Dikenal sebagai keluarga asasin, metode pembunuhan keluarga Zhao benar-benar tak tertandingi. Memikirkan keluarga Zhao, Xiao Yu pasti memikirkan orang-orang Mo. Jika dia bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang Mo, dia juga bisa membunuh musuh sampai batas tertentu. Biarkan aku melakukannya. Menjadi militan yang paling khas, Yan Lingu tidak mau direnggut pada kesempatan untuk bertarung. Dia melintasi Ling Daoyuan, tersapu, dan api hitam pertempuran pecah dalam bentuk setengah lingkaran dan menyebar ke sekeliling. Api hitam adalah api malam, dengan kekuatan tak terbatas, dikombinasikan dengan dendam, dan kekuatan penghancur bahkan lebih menakjubkan. 4 pembunuh dianiaya secara bersamaan. Yan Lingu bertarung dengan senjatanya. Sikat, hampir tidak ada suara, tidak ada tanda, setelah 4 pembunuh menarik perhatian Xiao Yu dan Ling Daoyuan, sebuah pedang hitam tiba-tiba muncul di tanah di luar pintu kamar. Pembunuh lagi. Tanah meledak. Pedang ganas ini menusuk alis Ling Daoyuan. Itu adalah anomali beracun, dan kecepatannya mencapai batasnya. Semua pembunuhan, ini adalah pukulan fatal terakhir. Tersembunyi di lantai dasar pintu terlebih dahulu, dan ketika yang lain tertarik, mereka akan dibunuh dengan pukulan yang tak terduga. Ini adalah mahakarya pembunuh. Tetapi yang Xiao Yu tanyakan adalah, kapan orang ini bersembunyi di sini? Jelas sebelum Ling Daoyuan datang, itu tidak mungkin, tetapi jika demikian, itu disembunyikan ketika dia berbicara dengan Ling Daoyuan, tepat di pintu kamar, dan benar-benar menyembunyikannya. Xiao Yu kemudian tahu bahwa pembunuh itu mengerikan. Tidak heran beberapa orang mengatakan bahwa Ning Yao akan memprovokasi para dewa dan iblis kuno alih-alih keluarga pembunuh. Keluarga pembunuh dari keluarga Zhao terlalu kuat untuk dibunuh. Sungguh mengganggu tidur dengan mereka. Sikat, Ling Daoyuan bukanlah orang biasa. Sebagai salah satu pemimpin generasi muda keluarga Ling, Ling Daoyuan dulunya hanya pemimpin generasi muda keluarga Ling. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, ia menonjol melalui penampilannya sendiri dan menjadi generasi muda keluarga Ling. Salah satu dari 3 tokoh terkemuka. Untuk mencapai ketinggian ini, Ling Daoyuan secara alami tidak sebanding dengan master biasa. Pada saat hidup dan mati, Ling Daoyuan melayang mundur hampir seperti orang yang sudah terbiasa. Kecepatannya cukup cepat, dan dia mengambil setengah langkah mundur secara tidak sengaja, tetapi pembunuh itu jelas sangat tirani, yang lain mengikuti pedang itu, dan dalam sekejap, pedang hitam itu berada kurang dari 10 cm di depan dahi Ling Daoyuan. Cepat, terlalu cepat, Ling Daoyuan mendengus, berbalik dengan kecepatan penuh. Tetapi pedang itu mengikuti bayangan itu, dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Bahkan ujung pedang itu mendekati beberapa sentimeter ke depan, hanya 6 atau 7 sentimeter dari alisnya. Apakah aku Ling Daoyuan akan jatuh di sini? Keputusasaan muncul di wajah Ling Daoyuan. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah itu pertarungan yang adil, itu mungkin bukan lawan pembunuh, tetapi pertanyaannya adalah apakah pembunuh itu mungkin memberikan pertarungan yang adil. Yang diperhatikan pembunuh itu adalah mengintai selama 3 hari, memberikan musuh pukulan yang fatal. Kesempatan ini sudah dekat, dan itu harus menjadi pukulan penuh. Waktu yang tepat dari pembunuh bayaran itu sangat tepat sehingga membuat Ling Daoyuan tidak dapat mengerahkan kekuatannya dan hanya bisa menunggu. Kematian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat pedang yang menusuk itu, tetapi perasaan itu lebih tidak nyaman daripada kematian, menghantam hati Ling Daoyuan. Sikat, dengan pedang tajam itu bergerak maju, Ling Daoyuan melihat mata pembunuh bayaran itu memproyeksikan ekspresi mengabaikan semua kehidupan, benar-benar putus asa. Sudah berakhir, Ling Daoyuan memejamkan matanya. Jepret, suara yang jelas terdengar di telinga Ling Daoyuan. Dia membuka matanya dan melihat asteris muncul di depannya, hanya memegang pedang tajam itu. Master jari-jari itu adalah Xiao Yu. Mata Ling Daoyuan melebar dan dia menatap Xiao Yu dengan tidak percaya. Itu tidak masuk akal, dia bahkan tidak bisa menghindar. Dia hanya bisa menutup matanya dan menunggu kematian.
Dengan jarak yang sedikit dari Xiaoyu, dia mampu memblokirnya, dan memegang pedang pembunuh bayaran itu dengan tangannya. Anda tahu bahwa pembunuh bayaran ini dapat membuatnya tidak berdaya, dan kekuatannya benar-benar menakjubkan, setidaknya tidak lebih buruk darinya. Xiaoyu dapat mengulurkan tangan dan mencubit serangan lawan. Tetapi sebelum pikiran itu berakhir, Ling Guangyuan melihat di sudut matanya sebuah bayangan gelap tiba-tiba muncul dari balok ruangan, dan menusuk kepala Xiaoyu tanpa suara. Hati-hati, Ling Daoyuan meraung hampir serak. Tujuan dari semua ini bukanlah Ling Daoyuannya. Itu Xiaoyu. Pada akhirnya, pembunuh bayaran yang muncul dari balok ruangan adalah kartu as terakhir untuk dibunuh. Tujuannya bukanlah Ling Daoyuan, tetapi Xiaoyu. Dan kali ini desain pembunuhannya juga disimpulkan dengan sempurna. Tentunya tahu kekuatan Xiaoyu dan menggunakan Ling Daoyuan untuk menarik. Pertama, keempat pembunuh itu membawa Yan Lingu pergi. Kemudian pembunuh itu menyerang Ling Daoyuan dan memimpin Xiaoyu untuk menembak. Dengan cara ini, Xiaoyu akan membentuk gagasan bahwa asasin menargetkan Ling Daoyuan dan bersantai melindungi diri sendiri. Maka pembunuhan yang tak terduga ini adalah pembunuh yang sebenarnya. Apa teka-teki Ling Daoyuan? Kapan pembunuh itu memasuki ruangan? Ada sedikit pembunuhan di wajah Xiaoyu. Dia berbalik tiba-tiba, memegang pedang tajam dan mengirimnya ke atas. Kapan pembunuhan itu ditentang, dan Xiaoyu juga menghadapi pembunuh yang terbang dari balok rumah. Meskipun orang itu bertopeng, Xiaoyu mengenalinya sekilas. Zhao Xuanting. Pada saat Kaisar ke-6 Cakari dihibur di Kaisar Sila, Kaisar ke-15 Kekara ditemani oleh Zhao Xuanting, ahli pembunuhan generasi baru keluarga Zhao. Meskipun orang ini tidak menunjukkan kinerja apapun dari awal hingga akhir, sebaliknya, kesannya adalah yang terdalam, sehingga ia dapat mengenali identitasnya melalui matanya. Kartu truf diblokir, Zhao Xuanting berguling dan mendarat, tidak menyerang. Kau sudah tahu aku akan membunuhmu. Zhao Xuanting berkata dengan suara yang dalam. Xiaoyu tersenyum di sudut mulutnya, aku tidak tahu, pembunuhan ini sangat indah. Jika kau mengubah orang lain, itu adalah situasi yang mematikan, tetapi kau tak terhitung jumlahnya dan sedikit lupa. Apa? Kata Zhao Xuanting. Xin Aotong. Xiaoyu mencibir, menunjuk pada pria yang membunuh Ling Daoyuan. Setelah dia muncul, aku bertanya-tanya apakah itu bisa disembunyikan di sini, dan aku tidak tahu. Aku tahu bahwa keluarga Zhaomu pasti memiliki satu set metode khusus untuk menyatukan suara, jadi aku menunjukkan telingaku, dan sebagai hasilnya, aku mendengar bahwa pada saat orang ini menembak, kau terbang masuk melalui jendela dan menyembunyikannya di balok. Zhao Xuanting menatap Xiaoyu, Shen berkata, mundur. Dia adalah orang pertama yang melayang mundur. Apakah kamu masih ingin pergi? Xiaoyu mencibir. Begitu suaranya jatuh, 4 teriakan terdengar, dan Yan Lingu bergegas keluar dari dalam. Dari luar, 4 mayat terlihat tergeletak di dalam. Mengikuti kepribadian pembunuh itu, Zhao Xuanting sama sekali tidak membantah dengan kata-kata. Dia berbalik dan menembak ke kejauhan. Pembunuh yang membunuh Ling Daoyuan juga ingin melarikan diri, tetapi senjata panjang menghalangi jalannya. Yan Lingu berubah menjadi serangan badai. Hujan senjata yang lebat menghalanginya. Xiaoyu dan Ling Daoyuan mengejar Zhao Xuanting. 3 siluet berpacu melintasi pusat kota yang ramai, seperti 3 lampu listrik. Tindakan mereka segera menarik perhatian orang yang lewat, tetapi tidak ada kecelakaan. Jelas, rally 3 keluarga telah lama membuat mereka semua terbiasa. Xie Zhao, bagaimana kalau kita bisa bersaing? Selama penerbangan cepat mereka, Zhao Xuanting tiba-tiba berkata. Xiaoyu mengerutkan kening. Anehnya, sebagai seorang pembunuh, Zhao Xuanting, sebagai penampilan terakhir pembunuh, termasuk tipe orang yang tidak banyak bicara, dan benar-benar mengusulkan tindakan kecepatan yang menyenangkan. Tentu saja, bersedia ditemani. Xiaoyu berkata dengan suara keras. Zhao Xingting tertawa, dan melihat tubuhnya tiba-tiba berakselerasi, berubah menjadi lampu listrik hitam dan melesat ke kejauhan, kecepatannya bahkan lebih dari 2 kali lipat. Ikuti angin. Ini adalah keterampilan bertarung pertama dari keluarga Zhao. Ikuti angin. Raut wajah Ling Daoyuan sedikit berubah. Teknik pertarungan tubuh melawan angin adalah kecepatan serangan utama. Tidak ada teknik lain, seperti menggunakan kecepatan untuk mengubah bentuk tubuh, tetapi kecepatan. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat keterampilan bertarung tubuh ini. Bahkan ribuan tahun yang lalu, Ye Chaofeng,
seorang ahli keterampilan bertarung yang hebat, belum pernah melihat keterampilan bertarung tingkat tertinggi. Karena keluarga Zhao terlalu rendah hati. Mereka adalah pembunuh. Umumnya, tidak mungkin untuk melihat mereka, jadi Ye Chaofeng berkomentar ketika berbicara tentang keterampilan bertarung tubuh. Itu tidak termasuk keterampilan bertarung tubuh melawan tubuh, tetapi hanya disebutkan satu kali. Keterampilan ini dapat berada di 3 teratas. Kemudian, keluarga Luo menciptakan listrik pengejar angin. Dikatakan bahwa itu bersaing dengan seorang ahli pembunuh dari keluarga Zhao, tetapi hasilnya tidak diketahui. Tetapi satu hal dapat ditunjukkan bahwa listrik pengejar angin mungkin tidak lebih baik daripada pengejar angin. Hei, aku mencoba mengikuti angin dan mengejar listrik, tetapi kali ini aku akan mencoba mengejar angin. Xiao Yu tersenyum dan juga tiba-tiba berakselerasi. Dia memamerkan angin dan hujan seperti listrik. Kecepatan berubah menjadi lampu listrik, dan Ling Daoyuan langsung terjatuh sejauh hampir 100 meter. Kecepatan seperti ini membuat Ling Daoyuan diam-diam menamparkan lidahnya, dan bahkan tersenyum pahit. Kekuatan Xiao Yu tidak hanya dalam kekuatan tetapi juga dalam kecepatan. Dapat dikatakan bahwa dia telah melampauinya di semua arah, tidak hanya sedikit, membuat hatinya sedikit tidak nyaman, dan sedikit cemburu. Ling Daoyuan tidak mau menyerah. Melihat kedua master itu melakukan keterampilan bertarung tubuh yang paling indah di dunia, mungkin mereka masih bisa mendapatkan beberapa wawasan. Ling Daoyuan mengerahkan kecepatan hingga batasnya, dan di belakang mereka. Ketiga sosok itu berada dalam garis lurus dan terbang lurus ke langit. Tiba-tiba, mereka berubah menjadi 3 titik hitam. Xiao Yu, median paling suci, memiliki cukup kekuatan untuk mendukung, dan kecepatannya semakin cepat. Sejak dia mencapai kondisi saat ini adalah pertama kalinya dia bermain tanpa syarat. Dengan pertunjukan ini, dia melihat rumah, bunga, dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Pohon-pohon terbang kembali di belakang mereka. Perasaan mencapai batasnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Xiao Yu bahkan memiliki dorongan untuk tertawa dan tertawa. Jarak antara dia dan Zhao Xuanting dengan cepat memendek. Angin dan hujan seperti cahaya dan listrik. Itu adalah keterampilan luar biasa yang diciptakan oleh Raja Angin dan Hujan sepanjang hidupnya. Setelah bertahun-tahun dibaptis, alam menjadi sangat indah. Semakin dia mengejar, Xiao Yu merasa seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi sinar matahari dan kilat. Khususnya, Xiao Yu menyaksikan matahari terbenam dari langit, seolah kembali ke beberapa tahun yang lalu, dengan restoran yang kemasan dan cemerlang, menyaksikan pemandangan pegunungan dan sungai yang berangin. Perasaan yang luar biasa datang. Xiao Yu merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Dia merasa bahwa dia telah memahami arti dari tipe kedua, angin dan awan seperti kabut, yang terkait erat dengan tipe pertama, seperti cahaya dan listrik. Sinar matahari, awan, dan kabut terus berputar dalam benaknya. Dia sepertinya menangkap pengetuk pintu, dan mengirimnya ke pintu. Ini telah mengganggu saya selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah merasakan angin dan hujan persepsi. Apakah perlu merasakan di kota Natania ini? Xiao Yu sangat gembira. Untuk waktu yang lama, bantuan terbesar baginya adalah Balong Kuan dan Feng Xingxing. Secara relatif, bantuan Feng Xingxing bahkan lebih besar. Sekarang setelah saya dapat memahami tipe kedua Feng Xingxing, saya secara alami bersemangat. Kecepatan Xiao Yu lebih cepat. Sikat. Kemudian, Ling Daoyuan melihat kecepatan Xiao Yu yang hampir tidak normal, dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya hampir sepertiga. Zhao Xuanting terkejut tiba-tiba. Jarak lebih dari 10 meter sudah cukup untuk menyerangnya. Zhao Xuanting tiba-tiba berbalik dan bergegas ke sebuah perkebunan yang cukup besar di bagian depan kiri. "Xie hati-hati, itu keluarga Ding," seru Ling Daoyuan dengan keras. Xiao Yu berdiri di udara, memperhatikan Zhao Xuanting memasuki keluarga Ding dan berbalik kembali ke Ling Daoyuan. "Saudara Ling, sekarang kamu pergi ke tuan keluarga Jian Lang dan bersiap-siap. Aku akan pergi ke keluarga Ding." "Jangan," Ling Daoyuan buru-buru menghentikannya. Keluarga Ding sendiri memiliki seorang guru tingkat raja yang duduk di kota. Meskipun jumlahnya sangat kecil, hanya ada 1 atau 2 orang, tetapi jumlah orang suci tidak banyak. Selain itu, Zhao Xuanting ada di sini, dan mungkin guru-guru Zhao ada di sini. Jika Anda pergi, itu berbahaya. Petik 2. Haha, saudara Ling yakinlah. Karena saya berani pergi, saya tidak takut. Xiao Yu tertawa. Bagi para guru yang berada di atas tingkat Raja Surgawi,
Xiao Yu secara alami tidak akan bertarung dengannya, yaitu untuk mencari kematian, tetapi jika ada guru seperti itu, jika Anda ingin membunuhnya, apakah Anda masih perlu menggunakan Zhao Xuanting? Saya datang untuk membunuhnya secara langsung, yang berarti tidak ada. Karena tidak ada, dia tidak dapat bertarung dengan kekuatan pemain tingkat menengah yang paling suci sekarang, tidak bisakah dia pergi? Di matanya, keluarga Ding bukanlah gua naga. Setelah memberi perintah pada Ling Daoyuan, Xiao Yu mengeluarkan sarung tangan penguasa dan memakainya, menggendong Lei Ling Xuanbing di punggungnya, dan bergegas ke keluarga Ding sambil tersenyum lebar. Keagungan dan awan kering seperti itu, yang memberiku semangatnya sendiri, membuat Ling Daoyuan berdarah. Ingin sekali membunuh bersamanya, tetapi mengingat kata-kata Xiao Yu, dia tahu bahwa Xiao Yu punya ide. Ling Daoyuan kembali ke keluarga Enlang secepat mungkin. Keluarga Ding, salah satu dari 3 keluarga besar di kota Natania, selalu menjadi ikatan keluarga Zhao dari keluarga asasin. Apa kekuatan mereka? Xiao Yu turun dari langit. Selamat datang tiran pisau ke keluarga Dingku. Seorang pria parubaya melangkah keluar dari aula, berdiri di tangga, dan berkata dengan keras, Ding Weiran telah melihat Xiao. Ding Weiran, penguasa keluarga Ding. Xiao Yu mengenal orang ini jauh sebelum dia datang. Dia adalah patriark keluarga Ding. Kultivasinya juga sangat tinggi, dan dia telah mencapai posisi pangkat paling rendah. Tahukah kamu, keluarga Ding lebih rendah dari keluarga kekaisaran besar seperti keluarga Qin, keluarga Murong, dan keluarga Siluo. Para leluhur dari keluarga besar ini hanyalah median yang paling suci, yang menunjukkan bahwa orang ini cukup sederhana. Kepala Ding telah menungguku selama 2 menit. Xiao Yu tertawa, wajah Ding Weiran sedikit berubah, dan dia berkata, bagaimana Xiao tahu? Haha, Xiao Yu tertawa, Zhao Xuanting adalah seorang pembunuh, tetapi juga seorang pemimpin pembunuh yang dibina oleh keluarga Zhao. Orang ini tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak berguna. Dia benar-benar harus bersaing denganku untuk kecepatan, tampaknya dia telah diberitahu untuk melakukannya. Bersiaplah untuk merayuku di sini. Kakak Xie benar-benar melakukannya. Zhao Xuanting melangkah keluar dari bayang-bayang pohon besar dengan aneh. Pembunuh siluman. Mata Xiao Yu menyipit, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zhao Xuanting telah menguasai apa yang disebut sebagai cara paling ampuh dari pembunuh bayaran. Dia dapat mengandalkan bayangan untuk menyembunyikan tubuhnya, dan mustahil untuk menemukannya. Pikiran setengah hati Xiao Yu tidak tahu apa-apa tentangnya. Terima kasih atas pujiannya, Xiao Yu tertawa. Karena kita tahu ini, dan berani datang, maka tentu saja kita harus memberi Xie sedikit kejutan. Ding Weiran juga menyatu, terkejut dengan kata-kata Xiao Yu. Xiao Yu tertawa, benarkah? Aku khawatir persiapanmu belum selesai, karena Zhao Xuanting tidak menyangka kecepatanku akan begitu cepat, jadi sekarang aku memberimu kejutan. Kelak, guntur Ling Xuanbing keluar dari sarungnya, pisau itu keluar dari sarungnya. Ada ledakan teriakan dari keluarga Ding segera. Sejumlah besar master muncul dari segala arah, dipimpin oleh Master Suci, dengan lebih dari 10 orang, dikelilingi oleh Xiao Yu. Berkat komunikasi hati ke bumi Xiao Yu, secara alami dapat dirasakan bahwa ada cukup banyak master pembunuh yang menyembunyikannya. Jika kelompok orang ini menembak bersama, dia benar-benar sulit untuk mengatasinya, jadi dia memilih cara yang paling langsung. Keluarlah, Zijinsun Wanglong. Xiao Yu mengganti tangannya, dan Lei Ling Xuanbing berubah menjadi bola cahaya besar yang berkedip dengan cahaya listrik ungu, dan dikirim ke depan, monster raksasa muncul. Raung, Long Yin mengguncang awan Jiuxiao dan bergetar sejauh 3000 mil, menyebabkan bumi berguncang, dan beberapa master yang diturunkan ke tanah satu persatu. Dengan peningkatan kekuatan Xiao Yu, kekuatan Zijinsun Wanglong juga meningkat. Panjangnya lebih dari 10 meter, dengan cahaya listrik ungu menyala dan api ungu terbang vertikal, membuat semua orang di sekitar mereka merasakan penindasan yang mengerikan. Bunuh, teriak Xiao Yu. Raung, mata vertikal ketiga di antara alis Zijinsun Wanglong segera mengeluarkan sinar emas, menembus dada master paling suci di garis depan, dan bahkan lebih dari selusin orang di belakangnya tertusuk oleh cahaya kemasan, semuanya jatuh, tidak ada yang bisa selamat. Membunuh puluhan orang dalam satu pukulan. Papap-papap, banyak lampu listrik, api tiba-tiba keluar dari tubuh Zijinsun Wanglong, masing-masing memiliki ketebalan lengan orang biasa, apinya seperti naga api ungu, mencakup jarak hampir 100 meter, menutupi semua orang. Tidak ada yang lolos dari serangan itu.
Pada saat ini, jangan mencoba melindungi orang lain juga, karena guntur dan kilat, nyala api ini semuanya berada dalam kekuatan Zijin Zun Wanglong, dan sinar emas dipancarkan lagi. Hanya perlindungan diri, mereka yang tidak kompeten semuanya jatuh seketika. Xiao Yu memberi isyarat, Zijin Zun Wanglong menghilang, dan Thunder Ling Xuanbing muncul kembali di tangannya. Dia melihat sekeliling, dan para master di bawah level paling suci hampir hancur total. Hanya selusin orang yang masih hidup terluka. Yang paling suci ada 13 atau 4 master. Di luar alam untuk pertama kalinya, ada pembunuh yang bersembunyi di bawah mayat. Dalam menghadapi pembunuh itu, Xiao Yu secara alami mengoperasikan Sinertong setiap saat. Bagaimanapun, Sinertongnya setengah menggantung, tidak semisterius dan misterius seperti Ziyan, tetapi juga mampu memberitahu di mana tuannya bersembunyi. Kau, Ding Weiran tidak pernah menyangka bahwa tembakan Xiao Yu ternyata merupakan cara yang mengerikan, dan hampir melenyapkan semua tulang punggung keluarga Dingnya. Bagaimana itu bisa menyakitinya? Bunuh aku, bunuh. Dia berteriak dengan marah, dan dia memusnahkan dirinya sendiri. Lebih dari selusin orang tertembak di sekeliling. Mereka semua adalah kekuatan suci. Begitu mereka tertembak, mereka membentuk gelombang kekuatan yang bergejolak, muncul dalam postur membanting dan membunuh, dan mereka adalah tarian panik batu biru yang menyapu tanah. Kutukan, api beku membunuh. Makanan kidal Xiao Yu menunjuk sedikit ke depan, dan aliran udara dingin yang dingin mengalir dari ujung jari, menyebar dengan cepat, dan dunia membeku. Mundur, suara wanita yang jelas terdengar. Ding Weiran dan yang lainnya tampaknya percaya pada kata-kata wanita itu dan mundur. Hanya dua dari mereka yang sedikit lebih lambat, tidak melarikan diri, dan membeku. Api yang mengamuk muncul, dan keduanya langsung berubah menjadi abu. Ding Weiran dan yang lainnya tampak sangat berubah. Xiao Yu sangat tertekan. Sebagai serangan massal, dia akan membunuh 6 atau 7 orang dengan cara apapun. Namun, dia tiba-tiba ditemukan dan mundur terlebih dahulu. Dia mendongak. Saya melihat seorang wanita berbaju merah berdiri di atas aula. Rambut hitam panjang wanita ini berkibar tertiup angin, dan matanya gelap seperti dua bintang di langit, dengan hidung yang indah dan bibir yang indah. Bi Yuzhen, Xiao Yu ragu. Wanita berbaju merah itu berkata, Xiao juga mengenalku. Bagaimana kamu tidak mengenal para pemimpin generasi muda Bijia? Xiao Yu mendengus dingin, dan baru saja memecahkan metode serangan yang aku bayangkan, dan aku akan membuatmu merasa senang. Aku benar-benar tidak berani mengambilnya. Bi Yuzhen berkibar ringan. Xiao Yu berkata, bagaimana kamu mengenali api beku? Dengan sudut tajam, Bi Yuzhen berkata, apakah api itu terbunuh? Nama yang bagus. Kemudian dia melihat jari telunjuk kiri Xiao Yu. Nama Xiao Wei begitu hebat sehingga secara alami akan menarik perhatian. Semua cara Anda telah diselidiki oleh kami. Sekarang, kekuatan mantra ini telah membantu Anda melewati kesulitan beberapa kali, memberikan kerusakan serius kepada orang lain, dan itu masih dalam lingkup serangan kelompok. Anda secara alami akan dikenali saat Anda melemparkannya. Petik 2. Oh, begitulah masalahnya, maka Anda juga harus tahu bahwa saya memiliki kutukan Dewa Bumi. Xiao Yu tertawa. Tentu saja, tetapi, ya, kutukan Dewa Bumi, milik Xiao tampaknya terbatas. Menurut informasi kami tahu bahwa jika kutukan Dewa Bumi tidak diperoleh oleh orang-orang dengan sifat tanah murni, itu hanya bisa menjadi kutukan pasif. Seseorang pernah mendapatkan Dewi Bumi, dan gagal mengilhami mantra pasif ini seumur hidup. Bahkan jika mereka dapat mengilhami, sangat berharga untuk mengilhami 2 atau 3 kali dalam hidup mereka. Tidak ada kutukan Dewa Bumi, Anda hanyalah guru yang paling suci. Bi Yuzhen tersenyum, jadi kami masih memiliki banyak harapan untuk membiarkan Xiao jatuh di sini. Petik 2. Jatuh 2 kali, suasana tiba-tiba berubah lagi. Tuan dari keluarga Ding dibagi menjadi 2 kelompok, berkumpul di sisi kiri dan kanan Xiao Yu, dan di depan Xiao Yu ada Bi Yuzhen dan Zhao Xuanting, dan pembunuh yang tersembunyi. Xiao Yu tersenyum sedikit dan berjalan maju. Ada jalan di belakang, tetapi tidak mundur, ada bahaya di depan, perlu untuk pergi. Sikap Xiao Yu terlihat jelas sekilas. Pedang Lei Ling Xuanbing miliknya mendarat di tanah, dan ia meluncur di atasnya, memancarkan Mars yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan bekas pisau. Dengan setiap langkah, momentumnya akan meningkat sekali.
Udara di sekitarnya juga tampak tak terlukiskan dengan rasa penindasan, dan itu membuat orang-orang yang hadir merasakan rasa yang tak terlukiskan, perasaan yang sangat menyedihkan. Bunuh. Biyu benar-benar seperti komandan wanita yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Dengan lambaian Yusou, ketiga tuan bergetar pada saat yang sama, dan ia berdiri diam dan menunggu dengan acuh tak acuh. Tiga tuan kelompok menyerang pada saat yang sama. Xiao Yu secara alami tidak akan menggunakan Frozen Flames to Kill lagi. Sekarang diketahui bahwa setelah digunakan, lawan dapat sepenuhnya mundur, dan ia masih kehilangan semangat juangnya. Ia hanya dapat menangguhkan mantra untuk sementara, dan menunggu sampai serangan tak terduga. Seperti cahaya, Xiao Yu melangkah maju, terlepas dari para tuan Dingjia di kiri dan kanan, dan langsung menyerbu ke kelompok pembunuh yang dipimpin oleh Zhao Xuanting. Keterampilan bertarung luar angkasa, kekacauan. Kekuatan tak kasat mata yang menahan ruang tiba-tiba muncul, dan vitalitas bumi dan bumi bergulung dengan keras. Ini adalah teknik pertarungan ruang, berkumpul bersama dan membombardir bersama. Biyu Zhen segera melihat situasinya, dan segera mengatakan metode pemecahannya. Para pembunuh dengan cepat berkumpul bersama, berpusat pada Zhao Xuanting, dan menusuk ke sekeliling dengan pedang tajam. Yah, suara pelan datang. Pertarungan ruang dipaksa menjadi kekacauan. Xiao Yu menatap Biyu Zhen dengan heran. Mantra, pembunuhan api beku, dan pertempuran luar angkasa, kekacauan, semuanya adalah Master Xiao Yu. Yang pertama adalah mantra pembunuhan massal. Kekuatannya tidak terbatas. Saat ia dipromosikan ke tingkat paling suci di tengah, kekuatannya bahkan lebih baik. Yang terakhir adalah bahwa setelah ia mempelajari pemberontakan luar angkasa mengikuti panah roh raja, kekuatannya terus meningkat, dan ada tanda-tanda samar bahwa keterampilan bertarung Kaisar He, salinan buatan manusia, dan balongkuan, pematangan naga, sebanding. Kedua jenis mantra dan keterampilan bertarung telah dipecahkan. Orang yang memecahkannya adalah Biyu Zhen. Dia meneliti kalimat ini, Xiao Yu benar-benar mengerti artinya, dan bertanya tentang identitas Xiao Yu, bagaimana mungkin itu tidak dipelajari, terutama pencerahannya di Gunung Sueluo, yang mengejutkan seluruh benua, siapa yang tidak akan mempelajarinya, tetapi bahkan jika berapa banyak master top yang dapat menemukan kekurangan dalam keterampilan bertarung yang telah dikuasainya. Keterampilan bertarung Xiao Yu tidak pernah retak. Biyu Zhen melakukannya. Apa yang dia katakan tentang harapan Xiao Yu untuk jatuh di sini bukanlah kesombongan, tetapi cukup yakin, karena dia yakin bahwa dia dapat memecahkan keterampilan bertarung Xiao Yu, yang merupakan yang paling mengerikan. Oke, Biyu Zhen. Xiao Yu mengangguk. Biyu Zhen tersenyum manis. Xiao Yu jatuh. Aku bertanya-tanya seberapa sedih. Orang-orang kepercayaan di sekitarmu. Hei, aku benar-benar sedih untuk mereka. Hal ini tidak dapat membantu Xiao Yu untuk tidak memikirkan wanita misterius yang benar-benar mengancam hidupnya, dan Dewa Tiga Warna yang sangat mungkin, dan 5 wanita Xian, Bingwu, Qin Yuyi, Yun Mengyao, dan Yaking yang tidak lagi muncul dalam benaknya. Penampilan wajahnya yang cantik adalah perasaan yang berbeda di hatinya. Bunuh, bergabunglah. Tepat ketika Xiao Yu kehilangan arah, Biyu Zhen tiba-tiba berteriak. Tuan tiga pihak itu segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan mereka bersatu, membentuk 3 sinar cahaya yang mengamuk, jatuh dari langit. Xiao Yu tiba-tiba terbangun dan tertipu. Bahkan wanita ini hampir menipu pikirannya. Sial, wanita ini harus mengolah metode seperti pesona, dan wajah Xiao Yu menjadi sangat serius. Biyu Zhen, berbahaya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membayangkan sosok Gao Jie di hadapannya. Sebagai seorang konspirator yang dapat mengimbangi Souls, Gao Jie adalah salah satu wanita paling kuat yang disentuh Xiao Yu, dan Biyu benar-benar yang kedua. Gao Jie sudah mati, tetapi Biyu Zhen baru saja muncul, yang merupakan orang baru baginya. Ini yang paling mengerikan. Anda tidak mengenalnya, tetapi dia mengenal Anda. Seni tanah. Xiao Yu menghentakkan kakinya pelan. Oh, tanahnya sangat padat sehingga dia tidak bisa menggunakan tembikar, dan mata Yu Guang dari Xiao Yu juga mengamati senyum cerah Biyu Zhen. Tanah terlarang. Ini adalah metode tanah terlarang dari keluarga Xiao, tempat para master keluarga Xiao bersembunyi. Xiao Yu tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Master tiga pihak menyerang dengan cara menyeluruh, dan kekuatannya telah mencapai kurang dari 1 meter di depannya. Jika dia terkena, itu akan menyedihkan. Seperti cahaya,
Xiaoyu mengerahkan kecepatannya dengan cara menyeluruh, tiba-tiba menghilang dari garis pandang mereka, melarikan diri dengan berbahaya di bawah serangan 3 orang, dan datang ke kerumunan 6 master dari keluarga Ding di sebelah kiri. Listriknya yang seperti cahaya telah mencapai batas kecepatan. Dalam kecepatan dengan Zhao Xuanting, dia merasakan sedikit, dan hampir membiarkan Xiaoyu menguasai jenis kedua, kabut seperti awan, sehingga kecepatannya meningkat, dan ini hampir tidak dapat dihindari. Rao begitu, Xiaoyu juga merasa takut untuk sementara waktu. Menyusup ke kerumunan, Xiaoyu tidak takut. Keterampilan bertarung di luar angkasa, kekacauan. Semua orang bisa memecahkannya, sekarang. Kalian tidak bisa berkumpul sama sekali. Bagaimana cara memecahkannya? Xiaoyu menahan mereka segera setelah dia melakukan teknik bertarung ini. Lei Ling Xuanbing menyapu. Keterampilan bertarung. Naga terbang ada di langit. Seekor Tyrannosaurus yang menyerupai semangat juang terbang keluar dan mengelilingi tinju Xiaoyu, dan 6 guru suci Dingjia yang diikat langsung tenggelam. Bertarung. Bersamanya, 6 guru itu meraung dengan panik dan mengumpulkan kekuatan mereka dengan putus asa. Mereka tidak dapat menghancurkan ikatan itu sekaligus, tetapi mereka membentuk 6 kekuatan penghancur dalam kekuatan mereka dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan 4 dari mereka dilepaskan dari ikatan itu. Bum bum bum. Dalam raungan itu, 2 sosok ditelan, dan 4 terlempar keluar. Meskipun mereka tidak mati, mereka terluka parah, dan masing-masing dari mereka untuk sementara kehilangan kekuatan bertarung mereka. Xiaoyu kemudian memasukkan Lei Ling Xuanbing ke tanah. Versi Zhan Jishu yang ditingkatkan. Kleng, senjata-senjata di tanah segera bergetar, semuanya melayang, dikendalikan oleh Xiaoyu. Selama dia bisa menggerakkan Lei Ling Xuanbing, dia bisa membantunya membunuh. Senior, dilarang asteris. Biyu Zhen menghela nafas. Sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari ruang tamu. Dia menekan tangannya di udara, dan kekuatan tak terlihat terpancar. Senjata-senjata yang baru saja melayang segera mendarat, seolah-olah tertarik oleh bumi, dan semuanya dimasukkan ke dalam tanah. Sulit dilakukan. Xiaoyu tampak dingin, menatap pria itu, keluarga Xiao. Bagus. Pria parubaya itu tersenyum sedikit. Mati kau. Xiaoyu dapat melihat sekilas bahwa kultivasi orang ini tidak kuat, tetapi kondisi median paling suci sebanding dengannya. Dilihat dari usianya, dia seharusnya menjadi master generasi kedua dari keluarga Xiao. Sepertinya bakat dalam kultivasi tidak keluar. Keluarga Xiao tertawa dan berkata, Xiaoyu, kau terlalu sombong. Gadis Bi ada di sini, bagaimana kau bisa mentolerir kesombongan? Benarkah? Xiaoyu perlahan berdiri, mengabaikan Ding Weiran dan mata tajam keluarga Ding. Dia perlahan mengangkat Lei Ling Xuanbing. Keluarga Xiao memiliki hukum tanah terlarang, jadi aku membencinya. Setelah ini, dia mengayunkan pedangnya. Keterampilan bertarung kaisar. 1 pedang di tangan, dunia yang kumiliki. 1 tebasan pedang, dunia memuja. Keterampilan bertarung kaisar dunia, mendominasi, dan menghalangi semua master yang hadir. Ini adalah keterampilan bertarung kaisar. Pembunuh itu mundur, dan sisi kiri keluarga Ding menyerang dan mengganggu. Biyu Zhen segera membuat keputusan. Hampir tidak ada keraguan bagi semua orang. Pembunuh keluarga Zhao, yang dipimpin oleh Zhao Xuanting, melesat cepat ke kiri dan kanan, sementara kepala keluarga Ding yang dipimpin oleh Ding Weiran dengan ganas membunuh masa lalu dan menyerang Xiaoyu. Boom! Pisau itu tidak pernah membunuh siapapun dan mendarat dengan keras di tanah. Pada saat yang sama, serangan Ding Weiran tiba. Tidak, aku tertipu. Ekspresi Biyu Zhen berubah drastis. Xiaoyu tersenyum, menghentakkan kaki, dan sosok itu menghilang. Keterampilan bertarung kaisarnya tidak pernah membunuh, tetapi menghancurkan metode tanah terlarang keluarga Xiao. 1 meter dan 16 meter. Xiaoyu muncul lagi, sudah berdiri di samping kepala keluarga Xiao yang setengah baya. Pada saat ini, orang-orang setengah baya dari keluarga Xiao ketakutan setengah mati. Bagaimanapun juga, mereka adalah penguasa kelas paling suci, dan mereka berasal dari keluarga Xiao dari 8 keluarga besar kuno. Pria setengah baya itu menikamnya dengan pisau panjang. Pukulan ini bukanlah cara serangan yang paling langsung dan ringkas, tetapi juga yang paling mengancam. Terlepas dari serangan itu, penganiayaan yang harus dihindari Xiaoyu. Begitu dia menghindar, master keluarga Xiao dengan cepat mundur. Siu, siu, petik 2 tanda seru. Petik 2,
3 titik cahaya dingin melesat keluar. Pedang terbang Xing Yue, keterampilan bertarung tersembunyi, pemintal terbang yang tidak pasti. Sangat jarang bagi Master Xiao setengah baya untuk dapat lolos dari pukulan tanah Xiaoyu. Dia telah mati-matian mundur. Dia tidak pernah mengira bahwa Xiaoyu memiliki pukulan seperti itu. Dalam keterkejutan, dia mati-matian menghindar. Puff-puff. Lagi pula, dia terkena pisau terbang Xing Yue di jantung dan wajah, dan meninggal di tempat. Xiaoyu mengambil trik, dan Xing Yue Fei Dao diambil olehnya. Dia berbalik untuk melihat Biyu Zhen dan yang lainnya dengan wajah jelek dan berkata sambil tersenyum, gadis Bi dapat memecahkan keterampilan bertarungku, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menanggapi. Mereka jelas tidak dapat bekerja sama, tetapi master level raja akan keluar untuk bertarung. Dia mendengarkan dengan saksama, iya. Tidak, master level raja tidak muncul. Menarik, bukankah seharusnya dia sedang mundur? Pada saat 3 keluarga besar sedang berjuang keras, mustahil bagi master level raja untuk keluar. Maka hanya mungkin untuk mundur. Wajah Xiaoyu menunjukkan senyum cerah. Master level raja mundur adalah yang terlemah. Itu juga merupakan hasil dari keabadian. Mata Xiaoyu menatap Ding Weiran, kepala keluarga Ding. Namun, dia tidak menemukan cahaya yang berkelap-kelip di matanya. Xiaoyu bergumam dalam hatinya, apakah tebakanku salah? Tetapi jika itu bukan mundur, mengapa itu tidak muncul? Jika Master Tianwang muncul dan bekerja sama dengan penelitian Biyu Zhen pada dirinya sendiri, Xiaoyu sendiri tidak dapat memahami konfrontasi tersebut. Bahkan seorang master seperti Pit mungkin berada di bawah kesempatan ini, tetapi Master Raja tidak muncul hari itu, yang berarti apa? Itu hanya bisa menjadi mundur. Atau sudah mati. Mata Xiaoyu berkedip, dan peperangan yang arogan bangkit dari tubuhnya. Pada saat ini, dia tampak seperti naga perang yang merupakan salah satu naga yang tewas dalam perang dan mati. Bertarung menjadi keinginan terbesar dalam benaknya. Dentang. Thunder Ling Xuanbing yang terstimulasi bergetar hebat. Dia berkedip dan mengabaikan Ding Weiran, Zhao Xuanting, Biyu Zhen, Del, tetapi membunuhnya dengan pisau di aula. Kemanapun dia pergi, dia sombong, dan semua rintangan terbakar dan tak tertahankan. Hentikan dia, teriak Ding Weiran. Semua master menyerang. Wajah Biyu dingin dan dingin, dia melihat tubuh Master Xiao Xiao di tanah, hanya untuk mengetahui bahwa menghadapi Xiaoyu jauh lebih mengerikan dari yang diharapkan. Untuk bertarung, Nenek Bibi ada di sini. Suara Leng Ao penuh dengan kegembiraan dan kerinduan untuk bertarung. Sosok Yan Lingwu muncul di udara. Dia mengenakan baju besi kulit hitam yang tidak mencolok dengan pistol pemadam kebakaran liar di tangannya dan menyamai semangat Inggris yang unik itu. Jenis pesona yang berbeda. Zhao Xuanting, dengan 3 guru suci untuk menghentikan Yan Lingwu. Biyu benar-benar tidak memikirkannya, dan memberi perintah. Zhao Xuanting berjanji, bergegas maju dengan cepat, 3 guru paling suci terdaftar secara terpisah, mengikutinya, bergegas menuju Yan Lingwu, sehingga kekuatannya tersebar lagi. Gadis Bi, apa yang kamu lakukan sekarang? Ding Weiran menatap Xiaoyu dengan erat. Orang-orang kita tersebar, aku khawatir akan lebih sulit untuk mengancam Xiaoyu. Apakah perlu meminta bantuan keluarga Mark? Petik 2. Mereka tidak akan bisa datang, Biyu Zhen tenggelam. Wajah Ding Weiran tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan marah, kenapa tidak bisa? Apakah mereka akan membuat keluarga Dingku gagal? Ini keterlaluan. Sambil mendesah, Biyu Zhen baru tahu dari titik ini bahwa konflik antara keluarga Ding dan keluarga Mark mungkin sulit untuk benar-benar saling percaya. Dia hanya bisa menjelaskan, tidak ada seorang pun di keluarga Enlang yang datang. Apa yang menurut kepala suku Ding akan mereka lakukan? Maksudmu keluarga Enlang pergi ke keluarga Mark? Keluarga Mark tidak bisa datang untuk membantu. Ding Weiran tiba-tiba menyadari, tetapi keluarga Ding kita hanya orang-orang ini, pamanku masih mundur. Jika Xiaoyu membunuh, aku khawatir. Itu tidak mungkin, aku hanya berharap keluarga Mark dapat memisahkan beberapa orang untuk datang. Biyu Zhen menatap punggung Xiaoyu. Hati Fang sangat kesal. Jika Xiaoyu membiarkan dia, Biyu Zhen, Zhao Xuanting dan yang lainnya sendirian menghancurkan keluarga Ding, itu benar-benar berdampak lebih besar pada mereka daripada membunuh mereka. Ketika Ding Weiran mendengar itu, wajahnya menjadi semakin jelek, dan berkata, gadis, kalau begitu, tolong jawab pertanyaanku. Kepala suku, tolong, kata Biyu Zhen. Ding Weiran memancarkan matanya,
Sen berkata, karena kota Natania kita telah menjadi tempat di mana keluarga Ling membuat pilihan mereka. Mengapa kalian, keluarga kuno yang besar, tidak mengirimkan sejumlah besar ahli untuk membantu? Bahkan jika kalian mengirim beberapa master Raja Surgawi tidak apa-apa, mengapa? Sambil mendesah panjang, Biyu tersenyum pahit, itu karena kami tidak menginginkannya. Pertama-tama, kami tidak menyangka Xiao Yu dan Yan Ling Prom muncul di sini, dan kedua, keluarga Hu campur tangan. Keluarga Hu. Ding Weiran menghirup udara. Biyu Zhen berkata, ya, itu keluarga Hu. Dia menatap Xiao Yu dan mengeluarkan pisau panjang yang tajam. Aku juga sangat terkejut sekarang. Apa sebenarnya yang ada di Natania? Tidak bisa berhenti menembak, bisakah Patriark memberitahuku? Ding Weiran berhenti berbicara dan mendesah untuk waktu yang lama. Keluarga Dingku bertarung dengan Xiao Yu. Dia memimpin banyak master dengan pedangnya dan bergegas maju. Melihat penampilan gila sekelompok orang dalam keluarga Ding, mata Biyu Zhen mulai tampak dingin dan berkata pada dirinya sendiri, ada apa? Ding Weiran bahkan membuat pemakaman keluarga untuk ini. Di sini, visi sejati Biyu jatuh ke tempat yang jauh. Pada masa kritis, para master tingkat raja benar-benar harus mundur, atau apa yang disembunyikan dalam keluarga Ding setelah kita tiba. Bingung, Biyu Zhen hanya bisa bertahan. Cara terbaik sekarang adalah menendang Xiao Yu keluar dari rumah Ding terlebih dahulu. Sekarang Biyu Zhen tidak berpikir untuk membunuh Xiao Yu di sini. Dia berpikir untuk pergi. Memegang pisau panjang, Biyu Zhen meledakkannya. Berlari sepanjang jalan, sinar tong Xiao Yu sepenuhnya terbuka, dan dia mulai mendengarkan semua suara di sekitarnya, mencari mundurnya Master Tianwang. Untuk menemukan seseorang, dia tidak bisa melepaskan kecepatannya sepenuhnya, tetapi tetap saja tidak ada yang mampu mengejarnya. Keunggulan kecepatan Xiao Yu sepenuhnya ditampilkan saat ini. Berlari terus-menerus, Xiao Yu mengelilingi rumah Ding sedikit. Kemana-mana terhindar. Di bawah penyadapannya, dia tidak pernah menemukan apapun. Seolah-olah tidak ada master tingkat surgawi seperti itu, Ren Xiao Yu mencari tetapi tidak dapat menemukannya. Tetapi mereka yang mengejarnya kemudian tertekan dan sekarat. Ding Weiran mencoba yang terbaik untuk membawa kecepatannya ke batas, tetapi dia masih lebih dari 30 meter jauhnya dari Xiao Yu. Melihat Xiao Yu yang santai dan puas, seolah-olah dia sedang berjalan di ruang sidang, tetapi dia tidak memiliki usaha apapun, tampaknya mencarinya paman keluarga itu membuat Ding Weiran khawatir untuk sementara waktu. Bahkan Biyu Zhen tertekan dan sekarat. Dia mengklaim bahwa dia harus baik dalam hal kecepatan. Tentu saja, keluarga He tidak memiliki pengejaran angin seperti keluarga Zhao, keluarga Luo menginjak angin dan listrik, tetapi juga memiliki keterampilan fisik yang unik, tetapi dia masih tidak dapat mendekati Xiao Yu, membuatnya kosong. Ada beberapa ide, tetapi tidak dapat dilaksanakan. Aku hanya bisa melihat Xiao Yu datang dan pergi di keluarga Ding ini. Xiao Yu, beranikan dirimu untuk berhenti dan menunggu kematianku. Teriak Ding Weiran dengan keras. Xiao Yu tidak pernah terdengar. Kecepatannya masih kali ini, tetapi dia mencari lebih banyak detail, dan sinar tong bermain dengan sangat ekstrim. Jika dia masih tidak menemukannya, Xiao Yu memutuskan untuk menghancurkan semua bangunan ini. Dia tidak akan percaya bahwa master tingkat raja tidak mundur ke Ding, tetapi pergi keluar. Selain itu, dia melakukannya dengan rasa malu kepada Ding Jiaji. Pada hari itu, master tingkat raja tidak memberikan respons, bahkan tidak ada suara, sehingga Xiao Yu tidak dapat mendengar sedikit pun suara, yang membuat Xiao Yu semakin bingung.